Kali ini kita menuju Afghanistan, konflik besar terakhir Perang Dingin, yang kali ini merupakan keterlibatan paling lama Uni Soviet dalam perang, yang merupakan dedengkot komunisme. Keterlibatan ekstensif Uni Soviet dalam konflik ini merupakan salah satu penyebab yang membawa keruntuhan Uni Soviet dan kejatuhan komunisme di tahun 1991. Gejolak politik Perang Dingin di Asia Selatan berlangsung rumit, ketegangan antara India dan Pakistan merupakan panggung utama, diselingi benturan dengan tetangganya sesama Muslim. Afghanistan menyangkut masalah suku yang sebagian masuk wilayah Pakistan dan kemerdekaan Bangladesh dari Pakistan tahun 1971. Saling berebut pengaruh Uni Soviet dan Amerika Serikat di Asia Selatan juga terjadi. India dan Pakistan lebih condong ke Amerika Serikat namun juga menyambut Uni Soviet dengan tangan terbuka. Begitupun Afghanistan melakukan hal yang sama. Di periode 1960-an sampai 1975 Afghanistan lebih sering bertikai dengan Pakistan. Namun keadaan berubah dengan naiknya Partai Berhaluan Komunis di Afghanistan pada tahun 1978 dengan revolusi berdarah, revolusi Saur yang mengeksekusi pemimpin Afghanistan dan keluarganya. Kekacauan terjadi di Afghanistan saat rezim komunis memimpin, yang pada awalnya didukung oleh rakyat, namun reformasi sosialis yang represif serta teror mereka yang mengeksekusi mati semua lawan politik, kebrutalan ini mengarah kepada perang saudara, banyak provinsi di luar ibu kota dikuasai gerilya. Praktis rezim komunis di Afghanistan tidak bisa mengendalikan keadaan. Inilah awal mula dari perang dan konflik yang akan melanda Afghanistan selama beberapa dekade sampai sekarang. Di waktu bersamaan revolusi Islam terjadi di Iran yang menggulingkan kekuasaan yang pro-barat di sana dan mengubah negara tersebut menjadi negara teokrasi agama yang fanatik. Melihat keadaan tersebut Uni Soviet harus mengamankan kepentingan wilayahnya di Asia Tengah yang mayoritas Muslim akan pengaruh revolusi Islam Iran yang akan menginspirasi Muslim di sana. Dengan tidak stabilnya rezim komunis di Afghanistan dan revolusi Islam di Iran akan mengganggu stabilitas wilayah Asia Tengah Soviet yang berbatasan langsung dan akan dieksploitasi oleh musuh Uni Soviet. Pada tanggal 25 Desember tahun 1979 Uni Soviet menyerang Afghanistan dengan kekuatan darat dan udara, menduduki Kabul dan instalasi penting lainnya. Pada tanggal 27 Desember pasukan Soviet menggulingkan dan membunuh pemimpin komunis Afghanistan yang kejam dan brutal dan tidak bisa mengendalikan keadaan dan dituduh pro-barat. Soviet menggantikannya dengan pemimpin komunis yang lebih lunak dan toleran. Uni Soviet menganggap ini menjadi operasi singkat dan akan selesai. Namun keadaan berbalik menjadi tak terkendali. Sentimen nasionalis Afghanistan bangkit akibat hal ini dan memicu perlawanan. Tentara Soviet dibunuh dimanapun mereka berada. Pada tahun 1981 pasukan Soviet menderita kerugian besar akibat serangan sporadis pasukan gerilya Afghanistan yang disebut Mujahidin. Skala gerilya perang ini menyatukan seluruh elemen di Afghanistan yang sebelumnya belum pernah terjadi. Pasukan Uni Soviet hanya bisa menguasai Kabul dan wilayah lainnya menjadi wilayah pasukan Mujahidin Afghanistan. Bantuan internasional baik dana dan sukarelawan juga melimpah untuk mendukung perang Afghanistan melawan Uni Soviet. Blok Barat dan dunia Muslim memberikan dana besar, persenjataan, sukarelawan dan pelatihan. Sekarang Uni Soviet terjebak dalam perang jangka panjang dengan Afghanistan, yang dianggap perang Vietnamnya Uni Soviet. Untuk mengalahkan gerilyawan Mujahidin, pada periode tahun 1981 sampai tahun 1985, operasi skala besar dilakukan oleh Soviet untuk menundukkan gerilyawan di seluruh Afghanistan dan melenyapkan pangkalannya di wilayah Pakistan. Walaupun berhasil namun tidak berlangsung lama karena setelah mengalahkan gerilyawan Mujahidin di suatu wilayah, setelah perginya pasukan Soviet wilayah tersebut kembali direbut oleh Mujahidin Afghanistan. Medan yang sulit dan terjal serta bergunung-gunung membuat frustasi pasukan Soviet. Doktrin perang Soviet tidak cocok untuk perang non-konvensional di Afghanistan. Akibatnya pada periode tahun 1986 sampai tahun 1987 Uni Soviet merubah strateginya, dengan memfokuskan pelatihan kepada pasukan Afghanistan yang lebih menguasai medan dan menarik simpati rakyat Afghanistan. Namun hal ini justru melemahkan pasukan Afghanistan yang kurang mandiri dan terbiasa dengan dukungan pasukan Uni Soviet. Rekonsiliasi damai dilakukan oleh Uni Soviet antara pasukan Afghanistan dan pemberontak Mujahidin untuk menjamin stabilitas negara Afghanistan. Pada periode ini para pengambil kebijakan yang baru di Moskow,
merubah kebijakan pendahulunya dengan menyatakan bahwa perang di Afghanistan tidak akan dimenangkan dan akan memprioritaskan hal lain. Pada tahun 1989 tahap akhir penarikan seluruh pasukan Uni Soviet di Afghanistan selesai, yang juga didukung oleh Amerika Serikat dan Pakistan. Setelah penarikan Soviet, Afghanistan segera jatuh ke tangan gerilyawan mujahidin yang mengalahkan pasukan pemerintah, yang dilanjutkan perang saudara antar faksi di mujahidin. Perang dan kekerasan akan terus mewarnai Afghanistan beberapa dekade kemudian. Perang ini tidak begitu mengganggu perekonomian Soviet menurut sejarawan, karena anggaran militer Uni Soviet jauh lebih besar dari perang ini. Namun salah satu yang memicu keruntuhan Uni Soviet adalah turunnya pamor kedikdayaan Tentara Merah yang dianggap telah kalah dalam perang di Afghanistan. Pada tahun setelahnya efek domino dari kekalahan ini sangat terasa karena kewibawaan luar negeri Uni Soviet menurun dan dipandang sebelah mata, yang berimbas jatuhnya Uni Soviet tahun 1991 dan pecah menjadi puluhan negara.